Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini. Dari Abu Umamah bin Sa'd rahimahullah, beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang Khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melengsarkan beliau. Di zaman Ali, penutup Khalifah Rashidah ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya dua kubu yang mengaku Islam tapi mereka keluar dari Islam. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini. Dari Abu Umamah bin Sa'd rahimahullah, beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang Khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melengsarkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Utsman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, mereka mengancam hendak membunuhku karena orang-orang dari luar teriak-teriak, wahai Utsman, turunlah, kalau enggak kami akan membunuhmu. Dan ini semua orang-orang tabi'in yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu kan. Sahabat-sahabat yang besar, mulia yang ada saat di Madinah, semua berkumpul di rumah Utsman dan ingin membela. Karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman. Kata Utsman, mereka mengancam hendak membunuhku. Maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka, wahai Amir Mukminin. Utsman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, kufrun ba'da Islam, au zinan ba'da ihsan, au qatlu nafsin bi ghairi nafs. Kata Utsman bin Affan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan: kekufuran setelah Islam, murtad, atau zina setelah pernikahan. Ya, orang kalau sudah nikah, janda atau duda, ataupun memang masih berpasangan tapi berzina, hukumnya dirajam, jadi halal, boleh dibunuh, gitu kan. Dikatakan kekufuran setelah Islam, atau zina setelah pernikahan, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ini berarti boleh dikisos. Dia membunuh orang memang dengan sebab dendam, marah, emosi, maka itu berarti hukumnya dikisos. Demi Allah, kata Utsman, aku tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah memberiku hidayah kepadanya. Maksudnya aku tidak akan murtad, dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku? Gitu kan? Lalu Utsman pernah melihat dari atas jendelanya kepada orang-orang di luar, berkata, bukankah kalian mengetahui hadis Nabi SAW ingin membubarkan orang-orang yang demo nih? Ya. Nabi SAW bersabda, man hafara rumata falahul jannah, siapa yang membeli sumur rumat maka dia, atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat, dia akan masuk surga, dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi, bukankah Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, man jahaza jaisyal usrati falahul jannah, siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk maka dia akan masuk surga, dan aku menyiapkan semuanya, serta Nabi SAW memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Maka Utsman berkata, ya Allah, saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar, mereka nggak mau. Tiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman, dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan penutup bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam dan menghunuskan pedangnya, serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang, beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya dan juga beliau menghunuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan, masuklah kepada Amir Mukminin, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kami datang untuk membelahmu
perintahkan kami sesukahmu. Maka Hasan pun radhiyallahu anhu masuk, kemudian keluar, dia berkata kepada ayahnya, sesungguhnya Amir Mu'minin menyampaikan salam kepada anda. Dia berkata, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Uthman. Maksudnya meletakkan sambil membaca firman Allah surah Yusuf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu adalah dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan maksudnya ketika dia tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina, mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina, beliau mengatakan, saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku. Maka Ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan, agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Uthman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak membelanya, maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul, tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Uthman, tapi Uthman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, tebarkanlah kasih sayang ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku. Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang Khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Uthman bin Affan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Uthman. Sebelum masuk ke rumah Uthman bin Affan, maka Uthman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak. Kemudian mimpi melihat Nabi SAW datang, dan mimpi ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim, dan banyak ulama-ulama hadis yang lain dengan sanad sahih. Nabi SAW berkata kepada Uthman dalam mimpinya, ya Uthman, inna allaha muqassimuka qamisan, fa in aradakal munafiquna ala khal'i fala talkhahu hatta talqani. Wahai Uthman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu, maksudnya kau akan dikasih kerajaan oleh Allah. Wahai Uthman, jika orang-orang munafik, jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi SAW menyaksikan atau memberikan berita kepada Uthman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik. Bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Maka Uthman pun akhirnya memahami mimpi Nabi SAW itu, artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut. Dan pada hari itu kebetulan memang Uthman bin Affan lagi puasa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, berbuka puasalah bersama kami wahai Uthman. Maka Uthman pun membiarkan pada saat itu mereka masuk, dan akhirnya pun mereka datang dan mengurumuni Uthman radhiyallahu anhu sambil menghardik-hardiknya. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, mengayunkan pedangnya, akhirnya memotong tangan Uthman bin Affan yang terjatuh di atas mushafnya, dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Uthman tumpah di ayat Al-Quran pas yang bunyinya, maka Allah akan mencukupkan engkau hai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun akhirnya membunuh Uthman. Waktu mereka membunuh Uthman, maka istri Uthman sempat datang sebelum waktu tangan Uthman dipotong. Lalu ada seseorang menampar istrinya Uthman, sampai akhirnya istrinya Uthman terjatuh, dan Uthman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu, dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata, pada saat itu saya melihat orang yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus, dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan, sungguh saya celaka, saya pasti masuk neraka. Maka kami pun, ini diriwayatkan oleh Abi Kilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia berkata,
Aku bersama kawan-kawanku di Syam. Aku mendengar seseorang berkata, aduhai celakalah aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanginya, ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya. Kedua matanya buta dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman. Ketika aku mendekati Uthman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Uthman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari doa Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilabah mengatakan rahimahullah, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Jadi sebelum pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini masuk dan membunuh mereka, atau sebelum mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kebesarannya dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh. Sampai Yazid ibn Hubayb berkata rahimahullah, kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman semuanya menjadi gila. Ya, subhanallah, semua yang masuk ke rumah Uthman kalau bukan mati parah, kena penyakit berat, maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut. Dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu. Kita masuk kepada poin yang terakhir dalam penutupan bahasan kita adalah Ali radhiyallahu anhu memerangi kaum Khawarij yang keluar di zaman beliau. Jadi ada dua kelompok dalam Islam yang ekstrim sekarang, menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka keluar dari agama Islam jauh sekali. Kelompok yang subhanallah, kedua kelompok ini muncul di zaman Ali radhiyallahu anhu. Kedua kelompok ini muncul di zaman Ali, dan kita sudah tahu kita disuruh berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnah khulafa Rashidin. Di zaman Abu Bakar terjadi fitnah, dan ulama mengatakan peperangan yang terjadi terfokus kepada Musailam al-Kadzab dan beberapa orang yang seperti Al-Aswad al-Unsi yang lainnya, yang keduanya mengaku sebagai nabi setelah Nabi SAW, dan Abu Bakar memerangi. Maksudnya apa? Di tengah umat ini siapapun yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW diperangi. Emang begitu. Dalam Islam tidak diakui itu masalah namanya Ahmadiyah. Mustahil, nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan akan keluar, di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, akan keluar 50 orang dajjal, semuanya pembohong mengaku nabi setelahku. Ketahuilah aku penutup para nabi. Abu Bakar di zaman beliau, Allah berikan pelajaran kepada kita untuk menuntun ya, atau mengikuti, mencontohi Khulafaur Rasyidin. Terjadi beliau memerangi Musailam al-Kadzab dan Aswad al-Unsi yang mengaku sebagai nabi, sampai tidak lagi fitnah itu. Di zaman Umar dan Utsman, dua-duanya terkenal dengan ekspansi Islam, ekspansi, jihad, perang, memasukkan Islam ke negeri Persia, ke negeri Romawi, besar-besaran. Dua khalifah ini. Di zaman Ali, penutup khalifah Rashidah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita umat Islam akan adanya dua kubu yang mengaku Islam tapi mereka keluar dari Islam. Kalau tadi panjang lebar saya jelaskan tentang pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah, lahirnya kelompok Syiah. Dan subhanallah pendirinya seorang Yahudi. Kadang-kadang ada orang malu atau takut menyampaikan di tengah umat. Kenapa harus takut? Kelompok ini salah. Mereka mengatakan Quran kita kurang, mereka mengkafirkan sahabat, dan pendirinya Abdullah bin Sabah, orang Syiah sendiri tahu siapa pendirinya, tapi mereka tidak mau akui kalau itu sebagai orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Buku-buku kita ahli sunnah semuanya dinukil dengan riwayat yang sahih menyebutkan siapa Abdullah bin Sabah, gitu kan? Jelas-jelas pendirinya orang Yahudi. Dan tadi sudah panjang lebar, lebih dari 2 jam kita sampaikan bagaimana mereka menjadi penyebab fitnah yang besar, gitu kan? Terjadinya perang Jamal antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Ali radhiyallahu ajmain. Setelah itu mereka juga menjadi penyebab perang besar antara Ali dan Muawiyah di perang Siffin tahun 36 tadi perang Jamal, dan tahun 37 Hijriah bulan Safar itu perang Siffin. Ini kelompok, dan kita sudah diajarkan oleh Allah SWT, ditunjukkan bagaimana mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, dan kita disuruh untuk menjauhi mereka. Yang kedua, dan tentu di sini Ali radhiyallahu anhu ada sedikit poin di sini.
tidak membunuh, tidak mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan pada saat beliau jadi khalifah, karena beliau masih mencari tahu siapa saja pembunuhnya Utsman bin Affan nih. Dan karena banyaknya orang pada saat itu dan terbatasnya fasilitas media, bukan kayak kita sekarang mudah untuk ya diketahui siapa yang melakukan, dibantu dengan fasilitas media, maka 2 tahun memimpin, kurang lebih ya 4 tahun, dari tahun 36 sampai tahun 40 Hijriah. Ali radhiyallahu anhu tidak mengambil hukum ini. Kata para ulama Sunni, mereka mengatakan Ali tidak mengambil kisos terhadap mereka karena Ali masih meneliti dan memastikan siapa saja pelakunya. Kemudian nanti ya Ali sempat meninggal dan belum melakukannya. Begitu pula pada saat Muawiyah jadi khalifah. Setelah itu nanti akan ada berdiri dinasti Umayyah, kerajaan pertama dalam Islam setelah Ali meninggal radhiyallahu anhu. Maka tahun 40 Hijriah Muawiyah mendirikan kerajaan Khilafah Umayyah yang ada di negeri Syam, gitu kan. Tentu ada kisah sendiri setelah bertemu dengan pasukannya Hasan dan seterusnya, ini akan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas adalah Ali radhiyallahu anhu di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya akan ada muncul kelompok tadi yang saya bilang Syiah, dan mereka Ali tidak sempat membunuh mereka ya, pengikut Abdullah bin Sabah ini karena masih belum jelas pembunuhnya. Lalu Muawiyah menuntut juga agar Ali menangkap pembunuh Utsman dan membunuhnya juga. Pada saat jadi khalifah tidak bisa menangkap. Kenapa tidak bisa menangkap? Karena tidak jelas siapa orangnya. Semuanya orang pada saat itu menusuk Utsman bin Affan, padahal Muawiyah sempat menuntut darahnya Utsman awalnya, gitu kan. Karena Utsman setelah jadi khalifah pun tahu bahwasanya apa yang Ali ambil keputusan memang tepat. Ali radhiyallahu anhu membiarkan sampai ada kepastian, dan memang satu persatu dikisos akhirnya. Seperti di zaman setelah Muawiyah, di zaman Hajjaj ya, di zaman Yazid bin Muawiyah, nanti kita lihat ada beberapa pembunuh Utsman yang ketangkap, sampai di zaman Abdul Malik bin Marwan. Barulah semua pembunuh Utsman yang masih hidup terbunuh semuanya, dan termasuk sudah kita jelaskan terakhir, ada yang ditemukan di Irak ya, di negeri Syam, yang matanya buta, kakinya dan tangannya semuanya putus, yang sambil menangis-menangis mengatakan, saya celaka, saya akan masuk neraka. Saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu itu ya. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, saya termasuk salah satu dari yang membunuh Utsman. Ratusan orang yang masuk gitu kan, saya termasuk yang membunuh Utsman. Dan Utsman sempat melihat pada saat saya memotong tangan, menampar istrinya, berkata, semoga Allah membutakan matamu, memputuskan tangan dan kakimu, dan semoga kau masuk neraka. Dia bilang, mata saya sudah buta, kaki saya dan tangan saya sudah putus, tinggal doa Utsman yang belum kena adalah saya masuk neraka. Sungguh kecelakaan buat saya gitu. Maka orang-orang yang mendengarkan pun berkata, semoga kau masuk ke neraka, pantas kamu masuk neraka, kenapa kau bunuh Utsman? Apa hubungannya? Mantu Nabi SAW, orang yang terhormat lalu dibunuh. Itulah kurang lebih gambaran tentang kelompok yang muncul yang pertama. Kelompok yang kedua, ini ekstrim yang kedua, gitu kan? Namanya kelompok Khawarij. Siapa kelompok Khawarij ini? Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kelompok yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW dengan istilah Khawarij langsung. Nama itu dari Nabi SAW. Seperti misalnya riwayat yang sahih riwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 hadis 355, Ibnu Majah nomor 173, dan Al-Hakim jilid 1 nomor 219. Ini cukup banyak riwayat-riwayat dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 3374. Kata Nabi SAW, Al-Khawariju kilabun nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kelompok ini digelarkan oleh Nabi seperti itu. Bukan dikatakan penghuni neraka saja ya, anjingnya neraka. Kok sampai separah itu? Siapa kelompok ini? Nanti akan kita lihat. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 168, Imam Ahmad jilid 1 404, dan juga At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna fi qatlihim ajran azima indallahi liman qatalahum. Siapapun yang membunuh mereka nanti, kalau muncul kelompok Khawarij itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadis yang kedua ini. Hadis yang pertama mereka adalah anjing-anjing neraka. Hadis yang kedua menjelaskan apa?
memerangi mereka, membunuh mereka, pahalanya sangat agung. Kata Nabi SAW, ajran azima, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW di dalam hadis, sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah nomor 906 dari Abdullah bin Abi Aufa, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 357. Kata Nabi SAW, tuba liman qatalahum wa qataluhu, sungguh beruntung orang yang memerangi mereka dan mereka membunuhnya. Artinya kalau sampai mati di tangan Khawarij, beruntung orang itu, mati syahid dia. Seperti itu gambarannya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari nomor 3344, Imam Muslim 1064, dan juga Imam Ahmad di jilid 3 nomor 4. Diriwayatkan juga dalam sahih hadis, kata Nabi SAW, lain adraktuhum la aqtulannahum qatla Thamud. Kalau seandainya, kata Nabi, aku hidup pada zaman itu dan mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti pembunuhan kaum Thamud. Artinya kaum Khawarij nih. Bayangkan, luar biasa ya. Jadi ini sabda Nabi SAW, bukan perkataan saya. Pertama, hadis tadi, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kedua, pahala kalau membunuhnya sangat besar. Yang ketiga, beruntunglah orang yang dibunuh dan yang memerangi mereka. Yang keempat, kata Nabi SAW, kalau saya temukan mereka, maka saya pun akan membunuhnya, atau akan membunuh mereka seperti membunuhnya kaum Thamud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, hadis sahih diriwayatkan Nasai dalam Khasa'is Ali, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam As-Sunnah. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل. Seandainya bala tentara yang menyerang Khawarij mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan nabinya Muhammad SAW, niscaya mereka tidak beramal lagi setelah itu. Artinya saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang cukup panjang, hadis ini kata Nabi SAW, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wala salatukum ila salatihim bi syai' wala siyamukum ila siyamihim bi syai' yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna anna lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum tarakiyahum yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah law ya'lamu al-jayshu alladhi yusibunahum ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim sallallahu alaihi wasallam lattakalu 'ala al-'amal wa ayatu dhalika anna fihim rajulan lahu 'adudun wa laysa lahu dhira'un 'ala ra'si 'adudihi mithlu halamati thadi 'alaihi sya'ratun bid. Kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum dari umatku nanti, mereka membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan Al-Quran kalian. Artinya mereka luar biasa kalau membaca Al-Quran, suka sekali, bahkan ciri-ciri mereka menangis ya. Suka menangis kalau baca Quran. Salat kalian tidak sebanding dengan salat mereka, luar biasa kalau mereka salat. Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Dalam ayat hadis lain dikatakan tahkiruna salatakum ila salatihim. Kalian menganggap remeh kalau lihat mereka salat, kalian merasa kecil salat kalian. Wa tahkiruna qira'atukum ila qira'atihim, dan kalian menganggap remeh juga bacaan kalian Quran terhadap bacaan-bacaan mereka. Wa siyamakum ila siyamihim, dan puasa kalian terhadap puasa mereka. Mereka mengira, orang-orang itu, kelompok itu, bahwa Al-Quran akan menjadi pembela bagi mereka, padahal sebenarnya akan menjadi seteruh bagi mereka. Jadi masalah buat mereka. Salat mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Artinya mereka salat iya, tapi mereka tidak faham makna salat itu.
Mereka keluar dengan cepat dari Islam layaknya anak panah yang melesat dari busurnya. Seandainya bala tentara yang menyerang mereka mengetahui apa yang telah ditetapkan untuk mereka melalui lisan Nabi mereka Muhammad SAW, niscaya mereka tidak akan beramal. Tanda dari hal itu ialah bahwa di antara mereka ada laki-laki yang mempunyai bahu yang tidak memiliki lengan. Maksudnya ada bahunya tapi tulangnya tidak ada. Tulangnya sempat atau tulangnya itu tipis sekali sehingga membuatnya seperti puting wanita atau payudara wanita. Dan di atas bahu yang tidak ada tulangnya tadi itu terdiri atau terdapat bulu-bulu yang tumbuh yang berwarna putih. Hadis ini sama tadi sudah saya sebutkan ya, yang hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Khasais Ali. Hadis ini hadis sahih gitu. Kemudian cukup banyak riwayat yang berbicara tentang masalah kelompok ini. Di antaranya riwayat Bukhari juga, telah datang seorang badui. Ini cirinya mereka ya. Datang seorang badui kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW orang itu berkata, "Ya Muhammad, uhkum bil adl fa innaka la ta'dal." Wahai Muhammad, orang ini kurang ajar sekali, tidak sopan, tidak sebutkan ya Rasulullah gitu. Wahai Muhammad, berlaku adil lah, karena kamu tidak berlaku adil. Nabi SAW sempat marah dan mengatakan, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang akan adil? Lalu kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunannya orang ini yang kalian akan cemburu dengan bacaan Qur'annya, solat mereka, ya, puasa mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari ya busurnya. Maksudnya kata para ulama hadis mengatakan ciri-ciri kaum Khawarij yang pertama adalah paling suka menyalahkan orang. Paling suka menyalahkan orang, itu ciri yang pertama. Dan mereka selalu mengambil hukum dari Al-Quran secara zahir, yang kelihatan saja. Misal begini, perangilah orang-orang kafir. Ya sudah, siapapun kafir, menurut definisi mereka dibunuh, halal. Siapa saja, tanpa melihat bagaimana Nabi SAW memilah antara kafir harbi, kafir zimmi, orang yang kafir memang mau berperang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, itu mereka tidak bedakan, pokoknya kafir halal, boleh dibunuh. Siapa yang tidak sefaham dengan kelompoknya, kafir, halal darahnya walaupun syahadat. Nah ini bahaya sekali, gitu kan? Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari, saya lihat dulu riwayatnya. Hadis ini ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami sedang duduk menunggu Rasulullah SAW, lalu beliau keluar dari rumahnya. Saya di hadapan rumah, tunggu Nabi SAW keluar, baru jalan-jalan sama-sama gitu. Lalu keluarlah Nabi SAW dari rumahnya, salah satu rumah istri beliau. Lalu Abu Sa'id berkata, maka kami berdiri mengikuti beliau SAW. Lalu sandal beliau putus. Maka Ali berhenti untuk memperbaikinya. Rasulullah SAW berjalan dan kami terus mengikutinya. Maksudnya sandal Nabi salah satu yang tidak disebutkan kanan atau kiri, terputus talinya. Kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW. Nabi tetap jalan. Ali radhiyallahu anhu berdiri, berhenti, mengikat tali itu kembali. Jadi dia tertinggal. Sementara Nabi dengan para sahabat jalan terus, gitu kan? Lalu Nabi SAW bersabda, Inna minkum man yuqatil ala ta'wili hadzal Qur'an kama qataltu ala tanzili. Nanti akan ada di antara kalian, sahabat-sahabatku ini, di antara kalian akan ada orang yang akan memimpin peperangan dan dia benar. Dia akan memerangi kelompok orang yang mengambil Quran, gitu kan, secara takwil. Jadi interpretasinya sendiri, penjabarannya dia sendiri. Dia ambil hukum, begitu dia fahamin, tidak ambil pendapat ulama, langsung diterapkan. Seperti itu. Jadi dia tidak ambil hukum, jadi tidak belajar ilmu Al-Quran ini seperti apa yang diturunkan, tidak ambil dari pendapat para sahabat. Karena nanti kita akan jelaskan kapan jelasnya keluar kelompok Khawarij, di zamannya Ali, dan mereka akan berperang melawan Ali radhiyallahu anhu. Nanti akan kita jelaskan itu. Ini masih baru dalil-dalilnya.
Lalu kata Nabi SAW, kelompok itu nanti akan ada di antara kalian sahabatku yang memimpin peperangan dan dia benar. Dia benar. Dia benar, dia akan memerangi kelompok yang mengambil Quran secara ta'wil sebagaimana saya memerangi kelompok Al-Quran secara tanzil, maksudnya seperti apa yang dijelaskan dalam hukum. Maka para sahabat Abu Sa'id berkata, kami semua berharap orang itu, karena Nabi SAW memuji dia karena dia akan memerangi kelompok itu, gitu kan. Maka kami semua berharap. Lalu di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar. Artinya kami menunggu apakah Nabi tunjuk Abu Bakar atau Umar kah? Kalau tidak ditunjuk berarti kami lebih layak untuk itu. Lalu Nabi SAW sudah memahami kalau sahabat nunggu siapa yang akan ditunjuk yang memimpin kelompok yang akan memerangi kelompok ini nanti. Lalu kata Nabi SAW, yang saya maksud adalah yang sedang memperbaiki sendal saya. Maksudnya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ali nggak dengar waktu itu, Ali lagi perbaikin sendal. Tapi Nabi SAW sampaikan dan para sahabat menyaksikan masalah tersebut. Maka para sahabat berkata, kami pun mendatangi Ali lalu menyampaikan berita gembira bahwasanya kau akan berjihad dan kau akan sama posisi Nabi SAW pada saat beliau jihad melawan orang kafir karena ya, Al-Quran turun. Maka karena mereka menyalahfahami Al-Quran, kau memerangi mereka. Maka kata Abu Sa'id, tetapi Ali tersenyum dan seakan-akan sudah mengetahui berita itu dari Nabi SAW. Baik, awal mula kelompok Khawarij ini kelihatan adalah pada saat selesai peperangan Siffin. Tadi perang Siffin itu ya, perang tahun 37 Hijriah pada saat terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Di sini suatu sisi ada kelompok tadi pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi pemicu peperangan supaya mereka tidak tertangkap karena membunuh Utsman. Sisi yang lain ternyata di kelompok itu ada anak-anak muda yang mereka memang semangat sekali mau berperang, gitu kan. Waktu Ali bin Abi Thalib memberhentikan untuk memerangi Muawiyah karena sudah banyak kurban, untuk apa berperang? Diberhentikan sama Ali. Muawiyah pun sudah turun, tidak mau lagi. Kelompok ini kelihatan keluar lalu berkata kepada Ali, wahai Ali, kamu harus berhukum mengangkat Quran. Dengan hukum ini Al-Quran bilang perangin orang-orang, dan mereka menganggap waktu itu Muawiyah kafir. Kan gitu. Hampir sama pemahamannya dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan Muawiyah juga kafir. Jadi dua kelompok ini sasaran pandangannya sama, gitu loh. Menganggap Muawiyah ini, yang satu yang Syiah menganggap Muawiyah kafir karena keluar melawan Ali. Ini juga sama, tapi mereka pemahamannya berbeda. Yang ini nanti berkembang pesat karena dari Abdullah bin Sabah mengatakan Quran kurang lah, Jibril khianat dalam menurunkan wahyu dan beragam, mencaci maki mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar. Kalau Khawarij, kelompok yang kedua ini, mereka enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, enggak, mereka bela Aisyah, mereka bela semuanya, enggak ada masalah dengan itu. Tapi mereka mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengatakan kepada Ali, dan mereka juga bukan cuma Muawiyah, Ali dan Muawiyah dua-dua dikafirkan oleh dia. Kelompok Khawarij ini bilang, wahai Ali, kenapa kau tidak perangi Muawiyah? Kita sudah jauh-jauh ke sini, perangin aja sampai habis, mati, nggak boleh ada yang hidup. Kata Ali, untuk apa? Apa manfaatnya memerangi mereka? Jelas-jelas Muawiyah sudah membaiat, gak ada alasan untuk membunuh mereka. Kenapa harus membunuh? Lalu mereka mengangkat Quran mengatakan, kalau begitu kau tidak berhukum dengan Al-Quran. Kata Ali, ayat yang mana kalian pegangi? Yang mana ayat boleh membunuh seorang muslim? Mereka bilang, pokoknya kalau kau tidak perangin Muawiyah, berarti kau akan keluar, tidak berhukum dengan hukum Allah, dan kami anggap kamu kafir. Jadi mereka mengkafirkan Ali. Ali tetap tidak mau. Siapa mereka mau didengar suaranya? Ternyata kelompok ini keluar dari pasukan Ali. Dan ternyata sebagian ulama mengatakan sebab dinamakan mereka Khawarij, ya, diambil dari kata-kata kharij yang berarti keluar. Karena mereka misah dari pasukan Ali pada saat itu. Kan pasukan Ali semua sepakat, ahli sunnah sepakat mengatakan pasukannya Ali yang benar, gitu kan? Karena Ali ingin meredam fitnah, dan kena fitnah memang, dan beliau adalah khalifah yang terpilih pada saat itu. Tidak ada yang pungkiri masalah itu, gitu kan? Dan ini banyak orang-orang Syiah tidak faham kalau ahli sunnah mengakui khilafahnya Ali, khalifah Rashidah terkenal. Dan kita sudah jelas ahli sunnah juga mengatakan Muawiyah berijtihad dan beliau salah, gitu kan? Aisyah, Talha dan Zubair kena fitnah, kan gitu. Selesai masalahnya. Dan
akhirnya mereka semua kembali bersatu, nggak ada yang jadi masalah setelah itu. Ali radhiyallahu anhu memimpin setelah ke perang Siffin, tidak ada masalah sampai beliau meninggal. Dan subhanallah, yang jadi masalah adalah kelompok Khawarij ini. Kelompok Khawarij ini akhirnya keluar dari pasukan Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mencoba mendakwahi mereka. Diutuslah kepada mereka sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Bayangkan ya, Abdullah bin Abbas ini hibrul ummah, kata Nabi SAW. Artinya apa? Lautannya umat ini. Abdullah bin Abbas ini orang yang paling pintar. Islam tidak ada lagi lebih pintar daripada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, hibrul ummah gitu kan. Ali utus ke mereka. Coba Abdullah bin Abbas ke sana, dakwahin mereka. Yang taubat, yang kembali cuma 2-3 orang. Selebihnya ada mungkin lebih dari 1000 orang tetap tidak mau. Enggak, Ali kafir. Dari mana kafir? Mana dalilnya? Mana ayatnya orang bisa dikatakan muslim kafir? Sementara sahabat Nabi yang terkenal Usama bin Zaid sempat mengangkat pedangnya kepada satu orang di zaman Nabi SAW gitu kan. Kemudian orang itu syahadat. Waktu dia sudah syahadat, ini Usama ragu, tapi dibunuh juga sama Usama. Terdengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kenapa Usama kau lakukan itu? Dia bilang, ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Wajar, ijtihad manusia ya. Karena sudah perang, kita bayangkan sudah duel, sudah susah jatuhin pedangnya dia. Begitu jatuh pedangnya, kita mau bunuh, lalu dia syahadat. Kita pun kalau di posisi Usama berat sebenarnya, tapi perhatikan apa kata Nabi SAW. Apakah kau belah dadahnya dan kau tahu dia bohong atau tidak? Terus Nabi SAW ulangin, terus diulangin. Artinya orang yang syahadat gak boleh sembarangan dibunuh. Kelompok Khawarij tidak menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pokoknya yang tidak sepaham dianggap kafir, boleh dibunuh, halal. Nah ini bahaya sekali, gitu kan? Makanya berbahaya. Pada saat itu mereka keluar didakwain. Abdullah bin Abbas dakwain tidak bisa taubat. Bagaimana kalau yang kayak kita sekarang? Saya dan antum mau mendakwain kelompok ini, dan sampai sekarang masih ada mereka. Fitnahnya ada, kan itu. Kata Nabi SAW, ciri-ciri Khawarij dalam hadis lain riwayat Al-Hakim adalah anak-anak yang sangat muda dan mereka tidak mengikuti Al-Quran ini sebagaimana tanzilnya, sebagaimana diturunkan. Maksudnya turun Al-Quran kepada Nabi, Nabi jelaskan kepada para sahabat. Artinya harus kita fahami Al-Quran seperti pemahamannya sahabat. Kalau kita fahami semau kita, semua jaringan-jaringannya, jaringan Islam liberal lah, apalah, semua mengaku pegang Al-Quran, tapi takwil semaunya, kan gitu. Bukan sepahaman sahabat. Sampai ada yang mengatakan khamr enggak haram karena ada ayat Al-Quran yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian sholat sementara kalian mabuk. Berarti boleh dong kalau mabuk di luar sholat, kan dilarang cuma sholat. Padahal ayat ini mansukh, sudah terhapus secara hukum. Dan para sahabat menukil kepada kita masalah itu. Ayat ini dihapus dengan ayat lain, Al-Maidah 90 atau ayat 90-91 tentang masalah penghaman khamr secara mutlak. Sehingga dia cuma tertinggal secara tilawah tapi tidak lagi hukumnya, gitu kan? Tentang proses pengharaman khamr. Tapi mereka tidak mau nangkap itu, tidak mau memahami dari para sahabat, maka akhirnya mereka menghakimi ayat seperti apa yang dibaca, kan gitu. Jadi seperti itulah akhirnya mereka kacau balau dalam pemahaman agamanya. Karena ayat Al-Quran kan turun bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian, gitu kan? Seperti itu. Maka mereka adalah ciri-cirinya anak-anak muda yang tidak mengikuti Al-Quran sebagaimana tanzilnya turun kepada para sahabat dan kejadian mereka. Mereka malah menolak. Kemudian Ali radhiyallahu anhu waktu melihat hal tersebut, datanglah beberapa orang kepada beliau dan berkata, wahai Amir Mukminin, perangi aja mereka sudah. Orang-orang ini tidak mau taubat, tetap menganggap Anda kafir, mengatakan Muawiyah kafir. Ini akan menjadi fitnah yang besar. Kata Ali tidak. Selama itu masih pendapat mereka belum melakukan perbuatan merusak, nggak boleh kita tumpahin darahnya. Masih muslim.